Terus kira-kira apa sih kesulitan terbesar Bapak Ibu guru dalam melakukan asesmen? Kira-kira apa nih? Boleh nggak? Saya pengen tahu jawabannya. Siapa tahu kesulitannya tuh sama, saya juga merasakannya gitu. Coba Bapak Ibu, boleh komen kira-kira apa kesulitannya? Apa kesulitan terbesar guru dalam melakukan asesmen? Silakan jawab di kolom komentar ya Bapak Ibu. Waktu yang kurang, pemilihan waktu terbatas, tindak lanjutnya memahami siswa, alat dan teknis, benar ya, keterbatasan waktu memahami siswa, menyesuaikan asesmen, sarana, betul, waktu, iya bener banget nih Bapak Ibu, waktu ya, waktunya sangat terbatas. Instrumennya, waktunya, sarana, jumlah, Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Kalau pengalaman saya, kesulitan terbesar saya dalam melakukan asesmen, tadi sebenarnya harus ditambahin ya waktu, benar saya juga mengalami itu. Asesmen itu waktunya terbatas kalau harus melakukan asesmen, tapi emang kalau dilakukan ternyata kalau yang pengalaman saya ya Bapak Ibu, ya sekitar 15 menit atau 10 menit lah bisa. Kalau misalnya di atas 15 menit belum selesai, terpaksa diselesaikan karena nanti materinya malah tidak tersampaikan. Nah, ini pengalaman kesulitan terbesar saya kira-kira mungkin sama ya sama Bapak Ibu. Jadi asesmen itu merepotkan dan sudah terlalu banyak gitu ya tugas administrasi yang lain. Terus asesmen hanya untuk mengisi nilai rapor. Nah, dulu saya seperti ini. Ya udah ulangan harian, ulangan PAS, ulangan sekolah dan lain sebagainya. Nah, di ulangan-ulangan itu ya Bapak Ibu, ulangan harian itu biasanya saya, kesalahan saya ini ya, jangan ditiru. Nah, saya menggunakan soal-soal yang banyak yang hoax-nya. Saya pikir nanti kalau dibahas, soal yang kayak gini tuh bakal membuat anak-anak tuh penasaran, ternyata enggak, justru di kelas 7 itu, mereka itu lebih butuh afirmasi, kita kasih soal yang gampang-gampang dulu, baru nanti kalau mereka udah bisa naik level gitu kan. Nah saya, eee, astagfirullahaladzim ya, itu salah banget ternyata. Akhirnya apa? Dampaknya adalah murid jadi tidak suka IPS karena dianggap sebagai pelajaran yang banyak hafalan, yang diajarin apa materinya, terus di soal apa gitu, keluarnya apa. Jadi mereka tuh udah apa ya, ibaratnya kayak alergi gitu. Astagfirullah ya. Mungkin pengalaman yang sama juga pernah dirasakan misalnya sama pelajaran MTK atau bahasa Inggris yang kayak kalau murid itu udah trauma, kesananya jadi trauma lagi gitu. Nah saya tuh nggak mau gitu yang seperti itu terjadi lagi. Akhirnya saya mencoba untuk menerapkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset ini. Yang pertama yang saya lakukan adalah belajar dari pengalaman Bapak Ibu. Kemudian yang kedua melakukan asesmen diagnostik. Dan yang ketiga rencana tindak lanjut dengan setelah tadi melakukan asesmen diagnostik ya yang video-video tadi saya melakukan rencana tindak lanjut berupa mengubah ini kok nggak ada lanjutannya ya, mengubah media pembelajaran yang tadinya membosankan misalnya kalau IPS kan suka ceramah aja misalnya terus nunjukin peta kayak gitu. Itu tuh ternyata anak-anak tuh bosen gitu. Jadi dari asesmen itu saya membuat rencana tindak lanjut dengan mengubah pembelajaran yang lebih bermakna untuk peserta didik. Dan yang keempat tadi mengubah strategi mengajar. 5 tindak lanjut untuk para murid. Jadi para muridnya juga diberikan
dilibatkan dalam asesmen. Contohnya misalnya ada pelajaran ada presentasi nih, presentasi poster tentang lingkungan hidup misalnya. Nah, itu mereka juga dilibatkan untuk mengakses teman-teman kelompok lainnya. Jadi bukan cuma saya gitu misalnya. Dan yang ketujuh, segera melakukan umpan balik. Umpan baliknya bisa berupa ini ya, diberikan penilaian. Nah, nanti adalah itu tentang umpan balik. Nah, setelah melakukan itu, yang saya rasakan adalah yang pertama, proses pembelajaran jadi lebih berjalan lancar. Ya, setidaknya Bapak Ibu ya, dari yang ada 10 anak yang suka ngantuk di pelajaran IPS, ya berkurang lah gitu ya. Ada misalnya, ada sih masih ada gitu, tapi tinggal satu, tinggal dua. Dan itu pun benar-benar dia berusaha untuk nggak ngantuk. Karena apa kan sekali lagi anak pesantren beda ya Bapak Ibu, kurang tidurnya gitu, walaupun udah duduk di depan tapi kalau ngantuk tidur ya tidur aja, kayak gitu. Seenggaknya berjalan lancar dan berkurang yang ngantuk-ngantuknya. Terus yang kedua, kompetensi murid jadi tercapai. Tiga, minat dan antusiasme murid terhadap IPS jadi terjaga. Yang keempat, pembelajaran jadi lebih bermakna. Contohnya nanti ada video lagi ingin saya tayangkan tentang pembelajaran ini tuh jadi lebih bermakna. Gimana ya? Jadi di muridnya senang gitu, gurunya juga Masya Allah membawa dampak positif ya bagi saya sebagai gurunya.